Selamat datang dan selamat bertemu pada mata kuliah teknik pengukuran terbang. Mata kuliah ini bobotnya 2 SKS saja ya. Dan pada pertemuan pertama ini, apa yang ingin saya sampaikan? Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, mengenai kontrak perkuliahan. Kedua, materi pengantar. Kemudian ketiga, mengenai silabus perkuliahan. Itu kita mulai saja untuk yang pertama. Ketentuan dari pelaksanaan perkuliahan ini bagaimana? Jadi, untuk jadwal perkuliahan semester genap tahun 2020-2021 itu kita mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021. Ini secara umum saja, dan untuk mata kuliah teknik pengukuran terbang kita mulai hari Selasa ini ya, yaitu pada minggu ini. Kemudian untuk jumlah pertemuan saya kira juga masih sama, 14 kali. Untuk metode pelaksanaan pembelajaran masih secara online atau pembelajaran jarak jauh ya. Kemudian kita mulai tanggal 8 Maret ya, tanggal 8 Maret secara umum saja, yaitu minggu ini. Dan untuk kelas ini sekali lagi kita mulai hari Selasa tanggal 9 ini melalui portalnya Elena 2 ya. Jadi pembelajarannya kita laksanakan di Elena 2 ini. Kemudian untuk penyampaian materi ya, link materi, tugas, kuis, UTS, UAS serta presensinya juga melalui portal ini ya, Elena 2 ini. Jadi seperti itu. Kemudian untuk evaluasi UTS dan UAS-nya ini juga perlu saya sampaikan ya, untuk persiapan ya. Jadi jadwal UTS-nya kita mulai tanggal 26 April 2021 sampai dengan 7 Mei 2021. Untuk jadwal UAS-nya tanggal 19 sampai dengan 30 Juli 2021. Sedangkan syarat mengikuti UAS minimal kehadiran 70%. Saya kira ini sudah paham ya, sudah di semester 4 ini sudah mulai paham, sudah hafal. Meskipun ya memang ini saya ulang-ulang ya, jadi supaya Anda semakin paham gitu ya, semakin paham, semakin hafal ya, sehingga tidak lupa ya, selalu ingat gitu. Kemudian untuk nilai akhir ini juga saya kira sudah paham, kita nyatakan dengan huruf. Kemudian bobot setiap komponen untuk mata kuliah saya ini juga masih sama ya. Jadi untuk UTS dan UAS 30%, ini bobot yang cukup besar sehingga perlu diperhatikan. Dan untuk kehadiran 15%, tugas 25% gitu. Jadi ini tolong nanti diperhatikan ya, supaya di akhir nanti Anda juga paham kenapa mendapat nilai yang seperti itu gitu ya. Oke. Kemudian untuk nilai akhir nanti akan diinput secara otomatis oleh sistem dengan ketentuan bahwa huruf A nanti artinya adalah 80 sampai 100, B-nya 65 sampai 79,99 dan seterusnya. Jadi Anda sudah paham di semester 4 ya. Sudah banyak hal yang Anda pahami. Tapi memang ini perlu saya sampaikan lagi ya, saya tidak bosan untuk menyampaikan supaya nanti Anda semakin paham gitu. Kemudian untuk remedi nanti akan kita laksanakan pada tanggal 8 sampai 20 Agustus 2021 gitu ya. Oke, itu tadi untuk jadwal ujian baik UTS, UAS maupun remedi, silahkan dicatat ya. Nah, atau nanti bisa disimpan slide-nya ini, kemudian nanti bisa dibuka kembali jadwal yang sudah ada, sehingga nanti tidak lupa dan akan lebih siap ya, akan lebih siap karena nanti Anda selalu ingat jadwal itu ya. Jadi semuanya silahkan dari apa yang saya sampaikan tadi dipersiapkan gitu. Untuk syarat remedi masih sama mengikuti perkuliahan semester genap 2020-2021. Kemudian perubahan nilai remedi maksimal naik 2 grade. Oke,
Ini tadi untuk kontrak perkuliahan kita ya, sudah saya sampaikan. Dari pelaksanaan kuliahnya bagaimana gitu ya, dari jadwal ujiannya, kemudian sistem penilaiannya bagaimana gitu ya. Tadi saya sampaikan di kontrak perkuliahan itu. Kemudian kita ke materi pengantar dari teknik pengukuran terbang ini, supaya Anda mendapatkan pandangan apa atau yang kita pelajari di mata kuliah ini gitu ya. Oke. Jadi sebelum ke sana, ini materi keterkaitannya dulu. Teknik pengukuran terbang ada di semester 4. Kemudian sebagai materi pendukung itu aerodinamika yang pertama. Aerodinamika ini penting karena nanti ada istilah-istilah khusus dari sana yang diambil, Anda sudah paham. Kemudian matematika teknik gitu ya, karena dasarnya dihitung dari sana juga gitu. Kemudian materi lanjutan ini nanti mata kuliah ini akan dipakai di dalam mata kuliah dinamika terbang dan juga prestasi terbang itu ya gitu. Jadi nanti Anda siap dengan ini. Oke, kita ke teorinya. Sebelum ke sana kita ke tujuannya. Tujuan dari mata kuliah ini apa? Pertama adalah memahami tentang flight instrument ya. Khususnya instrumen pengukur ketinggian dan kecepatan pada pesawat ya, jadi paham di situ ya. Flight instrument yang pertama, kemudian kedua instrumen yang khususnya adalah ketinggian dan kecepatan, itu yang kedua ya. Jadi secara umum Anda belajar tentang flight instrument, memahami tentang flight instrument, khususnya instrumen untuk pengukur ketinggian dan kecepatan pada pesawat itu apa, itu ya. Itu yang dipelajari di sini. Jadi jangan salah, teknik pengukuran terbang ya. Yang diukur apa di sini ya. Jadi ini dulu dari tujuannya ini supaya Anda paham tentang flight instrument, khususnya instrumen pengukur ketinggian dan kecepatan pada pesawat. Itu dari situ maka kita memberikan nama dari mata kuliah ini apa. Kalau tujuannya di dalam mata kuliah ini seperti itu tadi ya, teknik, cara atau metode pengukuran kegiatan penentuan dari besaran, dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur gitu ya. Nah, pengukuran tadi biasanya dilakukan dengan menggunakan alat ukur atau instrumen gitu. Sehingga nanti di sini teknik pengukuran terbang itu cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penentuan besaran pada saat pesawat sedang terbang atau flight, seperti ketinggian dan kecepatannya. Nah, itu tadi. Jadi tujuannya apa dulu, kemudian nanti diberi nama teknik pengukuran terbang karena dari tujuan tadi, dengan arti ini tadi ya yang saya sampaikan ini. Begitu. Kemudian kita ke definisi instrumen karena nanti kita juga akan belajar tentang instrumen tadi, meskipun kita batasi instrumen apa yang kita pelajari. Jadi instrumen ini adalah suatu alat yang berfungsi untuk memberikan data atau informasi kepada penerbang tentang kondisi, kedudukan, sikap, dan arah pesawat terbang yang diyakini kebenarannya. Itu instrumen. Kemudian klasifikasi dari instrumen itu sebenarnya banyak ya, di dalam pesawat itu banyak ya. Ada flight instrument, ada engine instrument, ada navigation instrument, ada auxiliary instrument ya. Jadi nanti dicari yang termasuk flight instrument itu apa, engine instrument itu apa, navigation instrument itu apa, kemudian auxiliary instrument itu apa ya, itu. Nah, yang kita pelajari di dalam mata kuliah ini adalah flight instrument saja ya. Meskipun banyak sekali instrumen-instrumen itu, yang kita pelajari di sini adalah flight instrument gitu ya. Jadi itu jangan nanti Anda belajar engine instrument, navigation instrument, auxiliary instrument ya. Tidak, di sini adalah mengenai flight instrument ya. Tadi sesuai tujuannya ya, tujuannya itu tadi. Dan kemudian diberikan nama teknik pengukuran terbang ya. Jadi itu. Kemudian karena kita belajar tentang flight instrument, juga harus tahu flight instrument sendiri juga banyak. Ada altimeter,
ada airspeed indicator, ada vertical speed indicator, kemudian ada turn and bank indicator gitu ya. Nah itu jadi yang kita pelajari banyak di flight instrument itu, tetapi kita batasi juga ya supaya nanti tidak terlalu banyak, karena ini kita kembalikan kepada tujuannya lagi, apa yang akan kita pelajari di mata kuliah yang kita inginkan ini. Yang tadi kita inginkan adalah tentang instrumen, belajar tentang flight instrument, khususnya instrumen pengukur ketinggian dan kecepatan. Nah ini yang berkaitan dengan itu adalah ini altimeter, airspeed indicator, dan vertical speed indicator. Jadi ada 3 hal itu nanti yang akan kita pelajari di sini ya. Jadi itu. Jadi untuk pengukuran ketinggiannya adalah altimeter, kemudian pengukur kecepatan itu ada ASI dan VSI itu tadi. Itu ya. Jadi sesuai dengan tujuannya tadi. Ya, memang seperti itu. Jadi di sini dibentuk ya di kurikulumnya itu pada nama Departemen Teknik Dirgantara ini ingin nanti disampaikan mata kuliah mengenai flight instrument, khususnya instrumen pengukur ketinggian dan kecepatan pesawat. Maka dibentuklah mata kuliah dengan nama tadi teknik pengukuran terbang gitu ya. Dan jadi Anda sudah jelas di sini yang dipelajari sekali lagi mengenai flight instrument. Dan flight instrument sendiri yang kita pelajari ada 3 tadi, ada altimeter, ada ASI dan VSI. Itu ya. Saya sudah paham untuk apa yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Sudah dapat pandangan ya semuanya ya. Oke. Kemudian setelah saya sampaikan materi pengantar yang memberikan pandangan Anda mengenai apa yang dipelajari pada mata kuliah ini, saya akan menyampaikan silabusnya. Jadi ini akan disampaikan topik apa yang dipelajari pada pertemuan tiap minggunya. Tiap minggu pertama ini tadi ya saya sampaikan kontrak perkuliahannya, materi pengantar dan juga silabusnya yang saya sampaikan. Kemudian nanti pertemuan kedua ini masih mengenai pengenalan instrumen pengukur ketinggian dan kecepatan pada pesawat terbang. Meskipun tadi sekilas sudah ya. Jadi untuk instrumen pengukur ketinggian tadi adalah altimeter, kecepatan ada ASI dan VSI tadi sudah saya sampaikan, tapi nanti kita bahas lagi di pertemuan kedua. Kemudian pertemuan 3 dan 4 ini kita akan belajar tentang sistem dan galat instrumen. Ini banyak nanti yang kita pelajari di sini. Ya, sistemnya itu sendiri. Jadi sistem itu ya satu kesatuan ya. Beberapa komponen bekerja menjadi satu kesatuan itu jadinya sistem gitu. Sistem di dalam sini cara kerjanya bagaimana gitu ya, komponennya bagaimana gitu ya, sama galat instrumennya. Jadi ini cukup panjang nanti di pertemuan di materi sistem dan galat instrumen, makanya ini di sini dibagi menjadi minggu ketiga dan 4. Ada 2 pertemuan nanti. Kemudian pertemuan kelima kita belajar tentang atmosfer standar dan persamaan airspeed, bilangan Mach dan true airspeed. Ya ini mulai disampaikan mengenai persamaannya ya, persamaan airspeednya, bilangan Mach dan terus airspeednya. Pertemuan 6 pengukuran tekanan total, ke-7 pengukuran tekanan statis gitu. Jadi itu tekanan total itu apa, tekanan statis apa, nanti saya sampaikan di pertemuan kedua ya. Jadi memang nanti Anda harus mengenal sumber dari pengukuran itu apa gitu. Jadi alatnya ada, misalkan pengukur instrumennya adalah altimeter ya untuk mengukur ketinggian, tapi sumbernya apa? Nah, sumbernya apa? Apakah nanti berupa tekanan total atau tekanan statis atau apa ya? Nah, itu ada. Jadi maka di sini disampaikan mengenai pengukuran tekanan total dan pengukuran tekanan statis. Kemudian nanti di minggu ke-8 setelah UTS ini kita bahas soal UTS-nya dan juga nanti kita singgung mengenai tabung tekanan statis ya. Pada pertemuan 9 juga masih kita bahas bentar tabung tekanan statis, dan juga nanti yang penting di sini ada instalasi tekanan statis. Pertemuan 10-11 ada kompensasi aerodinamik dari galat posisi, 12-13 metode kalibrasi terbang, dan pertemuan terakhir galat akibat keterlambatan dan kebocoran sistem tekanan. Itu ya. Jadi
nanti mungkin belum pada hari ini belum terlalu jelas ya mengenai topik-topik yang saya sampaikan per minggu, tetapi saya kira yang penting di sini tadi Anda sudah memiliki pandangan apa yang akan kita pelajari di mata kuliah teknik pengukuran terbang, itu poinnya. Dan mengenai topiknya silahkan nanti kita bisa mengikuti pada pertemuan tiap minggunya ya. Ini saya sampaikan silabusnya untuk apa, supaya Anda bisa mempersiapkan belajar di pertemuan selanjutnya, begitu maksudnya ya. Silahkan nanti dicatat. Kemudian untuk referensinya, yang pertama ada referensi dari William Gracie, kemudian dari FAA chapter 6 mengenai flight instrument ya. Kemudian ini juga ada dari ini nanti pilot static system ya, sebenarnya banyak nanti referensi pilot static system, silahkan bebas cari di mana, dan ini yang saya sampaikan yang saya pakai. Kemudian ada international standard atmosphere yang juga dipakai ya. Selain itu juga bebas, Anda bisa mencari referensi dimanapun ya, yang penting berkaitan dengan ini ya, mata kuliah ini. Itu saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Sampai jumpa di pertemuan kedua, silahkan dipersiapkan materinya. Terima kasih.